Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu alla yamna'hu suqud dunya an suqil akhirah. Akhlak ya, etika perdagangan bagi orang yang bekerja melakukan bisnis ya. Bagian dari akhlaknya ya yang penting. Yang ketiga alla yamna'hu, yen to ora nyegah hu ing wong apa sukud dunya pasarin dunyo an suqil akhirati saking pasar akhirat. Janganlah orang berdagang di pasar, jangan orang berdagang di mall terlalu sibuk sampai dia lupa pada akhirat. Jadi ini etika bagi seorang pebisnis. Anda silahkan berdagang, berbisnis, tetapi jangan sampai lupa bahwa perlu juga bisnis urusan akhirat. Artinya bekerja untuk menyelamatkan diri di akhirat. Waswakul akhirat itu piro-piro pasare akhirat. Iku al-masajidu, piro-piro masjid. Yang dimaksud pasar akhirat itu ya masjid ya. Termasuk diantaranya ya pesantren, madrasah ya, musola. Jangan orang sibuk bekerja di pasar sampai tidak peduli terhadap ibadah, sampai tidak peduli terhadap apa amalan yang harus dia siapkan untuk akhirat. Qala dawu subhanallah ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran menyifati orang-orang yang mukmin itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun iku piro-piro wong lanang, orang-orang mukmin yang bagus itu iku rijalun piro-piro wong lanang la tulhihim kang ora nungkulaken him ing rijal opo tijaratun dagangan wala bai'un lan ora dol tinuku an zikrillahi saking zikir maring Gusti Allah wa iqamis shalah lan jumenengaken salat wa itaiz zakat wa itaiz zakati lan nekani zakat. Jadi orang-orang mukmin itu meskipun dia berdagang, mereka jual beli, mereka juga melakukan bisnis seperti orang lain, tetapi dia tidak lalai. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pekerjaan itu bukan alasan untuk membuat orang lalai, tidak berzikir, tidak mempelajari ilmu, tidak sholat, tidak zakat. Orang hari ini kan bisa belajar dimanapun, sambil bekerja bisa nyetel Quran, sambil bekerja bisa sambil berzikir ya. Jangan sampai lupa sama sekali. Janganlah pekerjaan itu membuat kamu tidak ingat pada Gusti Allah, apalagi sampai tidak sholat ya. Kerja sesulit apapun, jangan lupa sholat, jangan lupa ya berzakat ya. Jangan lupa berzikir pada Gusti Allah. Itu orang-orang mukmin ya. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fi hasmuh. Fi buyutin ing dalam pirang-pirang omah adzina kang ngidini sinten Allah Gusti Allah antur fa'ayen to dan luhuraken apa mengkono buyut wayut karulan den sebut fiha ing dalam mengkono buyut apa ismuhu asmane Gusti Allah. Allah berfirman itu ada rumah-rumah, maksudnya masjid yang tempat di Allah disebut ya. Artinya jangan sampai pekerjaan itu membuat kamu lupa ya. Jangan membuat pekerjaan ini tidak mengingatkan kau pada akhirat ya. Terus fayam bagi
Mongko sayukjo opo ayuj ala yen to den dadekaken fi buyutin adzinallahu an turfa wa yasbu isabbihu lahu fiha bil ghudwi wal aswal seterusnya. Fayam bagi mongko sayukjo opo ayaj ala. Fayam bagi sayukjo opo ayaj ala yen to dadekaken sapa abad awalan nahari ing dalam kawitane awan. Sebaiknya di waktu pagi, awalnya waktu siang, ila waktu dukhulis suki, maring waktune mlebu pasar ya. Sebelum waktunya bekerja sampai waktunya masuk pasar, sebaiknya li akhiratihi ayyaj'ala li akhiratihi krono akhirati abad. Maksudnya sebelum ke pasar waktu pagi ya, sebelum kita pergi bekerja, hendaknya menyempatkan dulu untuk ke masjid atau ke musola, sholat duha, berzikir ya sebelum berangkat bekerja. Fayulazimu mongko netepi sapa wong al masjid ing masjid wa yuwadhibu lan langgengi sapa wong alal auradi ing atase pira-pira wiritan. Hendaknya pagi hari sebelum sibuk bekerja itu kamu menyempatkan berzikir dulu ya. Sempatkanlah berzikir sebelum berangkat bekerja, pagi hari dan pulang bekerja sore hari ya. Wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh guru-guru, oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, hendaknya itu diamalkan. Jadi jangan sampai hari-hari ini hanya diurusi soal uang terus. Harus ada waktu zikir, waktu baca Quran, waktu sholat duha, supaya ada keseimbangan. Kita ini jangan hanya ngurusi dunia. Fayam bagi mongko sayukjo beli. Wa kana lan ono sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu an iku yakulu dawu sapa Sayyidina Umar litujari maring para pedagang. Sayyidina Umar pernah berkata pada para pedagang, ij'alu dawing ini, ij'alu ndadekno sira kabeh awwalana harikum ing kawitane waktu siang sira kabeh. Hendaknya kamu menyiapkan waktu awalnya siang, maksudnya sebelum berangkat itu, li akhiratikum krono akhirat sira kabeh. Sayyidina Umar mengajarkan kamu itu pagi sebelum berangkat bekerja sempatkan dulu untuk ibadah, sempatkan dulu sholat duha, zikir, baca Quran ya. Wa malan perkara ba'dau kang sausi awalun nahar iku lidunyakum krono dunya sira kabeh. Jangan kamu hidup sehari hanya ngurus dunia. Pagi setelah subuh ya, sempatkan baca Quran, zikir, sholat duha, baru ke pasar. Jangan terlalu pagi ya, ke pasar. Lah kalau memang dia pasarnya pagi, ya nanti setelah itu. Pokoknya kita sehari-hari ini harus ada waktu untuk beribadah, berusaha untuk keperluan akhirat. Wa kana lan ono sapa salihus salafi pira-pira ulama saleh, ulama salaf. Salihus salaf masa kurun yang pertama ya. Orang-orang soleh, orang bagus dari kaum salaf, kaum yang pertama. Iku yaj'aluna dadiakan sapa salihus salaf dadiakan awalan nahari ing kawitane awan wa akhirahu lan akhire nahar lil akhirati krono akhirat. Ulama dahulu itu menggunakan waktu paginya ya, waktu sebelum berangkat ke pasar untuk akhirat. Dan juga waktu sore, jadi kerja sore pulang baca Quran lagi, zikir lagi ya. Waktu kita ini harus ada keseimbangan antara untuk bekerja urusan dunia dan waktu untuk menabung urusan akhirat.
Wal wasata lan dadekaken ingkang tengah, maksudnya waktu yang tengah, waktu siang, litijaroti krono dagangan. Jadi kalau mau berdagang silahkan. Orang muslim jangan nganggur ya. Jangan tenguk-tenguk pagi bekerja dimanapun silahkan. Tapi sebelumnya hendaknya dimulai dengan ibadah. Minimal lakukanlah sholat duha supaya rezekinya berkah ya. Pagi belum bekerja, siap-siap sholat duha, sholat duha berdoa berangkatlah. Sore juga begitu, pulang bekerja, ya kumpul keluarga, jamaah, baca Quran. Pagi dan malam ini isilah dengan ibadah. Falam yakun mongko ora ono sopo ba'du salaf niku iku yabi'u adol sopo ba'duhum Mundi al harisata ing bubur harisa. Harisa itu bubur yang dicampur daging, kesukaan orang Arab. Waru'usa lan piro-piro sirai wedus, maksudnya kambing makanan ya. Kalau di Indonesia ini ya kayak sop kambing, sop kikil, gulai itu. Orang mereka jual kepala kambing ya. Bukuratan ing dalam waktu isu ora atol sopo illa sibyanu angin piro-piro bocah wa ahlu zimmati lan ahli zimmah kafir zimmi li'annahum kono sudune mengkono salihus salaf iku kanu ono sopo salihus salaf iku fil masajidi ing dalam piro-piro masjid. Pada zaman dahulu kata Imam Ghazali yang jualan sarapan pagi bubur harisa. Jadi orang Arab ini pagi makan bubur. Kalau kita makan pecel. Bubur harisa yang dijual di waktu sarapan itu yang jual anak-anak kecil atau orang non muslim. Sebab semua pedagang pada zaman itu yang baik-baik pagi masih di masjid. Jadi ke masjid dulu baru ke pasar. Nah ini tradisi orang-orang dahulu. Makanya kamu lihat di mana-mana ya, ini ditiru di Jawa. Biasanya masjid itu dekat pasar. Di mana-mana itu masjid dekat pasar. Karena orang-orang dahulu itu kalau mau ke pasar ke masjid dulu sholat duha. Hari ini ya ada yang ke masjid cuma kencing, nguyuh balik mana. Jadi masjid dibuat tempat kencing. Masjid Bulu Lawang itu kalau pagi ditutup. Saya bilang sama takmir, Mas, masjid kok ditutup? Saya bilang, cobalah masjid di pinggir jalan dibuka. Gus, tiang-tiang ten masjid namun nguyuh. Jadi kenapa masjid kok ditutup, Masjid Bulu Lawang? Katanya karena orang pasar Bulu Lawang itu pada ke masjid hanya untuk kencing. Ya saya bilang kalau kencing tok yang bayar, kan enak dijaga. Kencing bayar, tapi kalau ke masjid gratis, kan enak. Lah daripada ditutup, masjid ditutup untuk apa? Ya, eman. Masjid Bulu Lawang ini saya usulkan, buka aja. Kalau memang kurang aman, Gus kurang aman, beri satpam, kasih satpam, tidak apa-apa gaji. Masjid jangan sampai ditutup. Wong saya lihat banyak sekarang masjid cuma buka kalau waktunya sholat. Setelah itu tutup. Malam hari kita mau ke masjid susah. Setelah isya cari masjid susah. Makanya kita ini lebih sering sekarang sholat di mana? Pom bensin. Jadi jangan-jangan nanti takmir masjid ini pahalanya kalah sama juragan pom bensin. Karena pom bensin buka 24 jam. Sementara masjid ya, tidak tahu sekarang. Saya melihat banyak masjid itu cuma buka kalau waktu sholat. Habis isya jam 8 gitu sulit cari masjid buka. Rata-rata tutup. Sehingga kita kalau jalan malam hari itu ya sholat lebih sering di pom bensin. Kenapa gitu? Dulu-dulu ulama kita itu memang merancang masjid dekatnya pasar, supaya orang pasar ini jangan hanya mikir dagangan. Orang pasar juga harus ke masjid. Makanya hampir di semua kota di Jawa ini saya lihat rata-rata masjid
dekat pasar, dekat alun-alun. Di pusat keramaian ada masjid. Supaya orang ini ke masjid sambil rekreasi ke masjid, sambil ke pasar juga ke masjid. Tapi hari ini banyak masjid yang kemudian menutup pintu. Akhirnya ya fungsinya kurang. Kalau menurut saya buka aja masjid itu, beri satpam ya. Masjid Bulu Lawang saya usul, insya Allah mungkin sudah dibuka. Buka aja, beri satpam. Lah kan tiang-tiang kencing, kongon bayar, nguyut tok bayar, sholat gratis, enak kan? Daripada ditutup. Nah kalau ditutup orang mau sholat duha kan nggak bisa. Malam hari juga begitu, apalagi bulan Ramadan ya. Saya kadang mau ke masjid, mau itikaf, tutup masjid. Buka nanti jam 3 atau setengah 4. Kenapa harus ditutup? Kalau bulan Ramadan, masjid sudah jangan ditutup, buka 24 jam. Kalau kurang aman, beri satpam, beri CCTV. Supaya masjid itu betul-betul berfungsi ya. Jangan sampai masjid ini cuma hanya untuk Jumatan. Atau ya kurang manfaat. Di luar negeri, saya lihat di Amerika, gereja-gereja itu kan sudah kurang penghuni. Sekarang itu buat nampung orang miskin-miskin. Jadi orang imigran-imigran itu tidurnya di gereja. Pagi, saya pagi di Washington, saya jalan-jalan, saya lihat orang keluar dari gereja. Ya kayak gembel-gembel. Saya tanya, kenapa mereka di situ? Dia bilang gereja menyediakan tempat untuk berlindung orang-orang miskin. Saya bilang itu mulia ya. Lah masa kita ini kalah sama gereja? Masjid dilarang tidur, dilarang bawa anak, dilarang kakean larangan. Ngapa masjid ini milik umat Islam ya? Yang penting terjaga, bersih ya. Tujuannya untuk dibuat ibadah. Ini orang ngantuk-ngantuk ya biasa. Musafir habis sholat ngantuk, pokok gak murep ya. Pokok ganggu kasur. Berilah kesempatan ya musafir ya. Saya kira lebih masjid harus dibikin lebih ramah ya. Jangan masjid jadi kancingan kayak penjara. Kanu fil masajid wa fil khabari lan iku ing dalam hadis innal malaikata sudin malaikat idza sa'adat nalikane munggah sapa malaikat bi suhaifatil abdi kelawan catatane amale kawula. Malaikat kalau mau naik melaporkan amal manusia ya. Wa fiha lan iku ing dalam sahifatul abdi fi awalin nahari ing dalam kawitane awan wa fi akhirih lan ing dalam akhirin nahar zikrun utawi zikir wa khairun dan kebagusan kafaroh mongko nglebur sinten Allahu Gusti Allah anhu sangking mengkono abad ma ing perkara bainahuma kang antarane awalun nahar wa akhirin nahar min sayyi'il a'mali nyatane sangking olone piro-piro amal. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan malaikat itu kalau membawa laporan amal setiap hari laporan disampaikan ke langit. Kalau di awal dan akhirnya ada zikir, ada kebaikan, maka tengah-tengahnya ini yang ada kejelekan diampuni semua ya. Makanya waktu pagi dan sore ini jangan disia-siakan. Kita ini sehari sudah kemana-mana, sudah pergi ke sana ke sini. Stop ya. Sore malam stop, duduk zikir, baca Quran ya. Pagi juga begitu, start baca Quran, zikir. Hidup kita ini supaya seimbang. Jangan kita ini sampai sore ngomongi duit, tunyo, ndelok TV, handphone, tidur, bangun tidur, handphone lagi. Kapan Quran mau dipegang? Ya. Harus kita bisa mengendalikan. Sore stop, HP stop, baca Quran. Pagi stop dulu. Jangan HP 24 jam. Silakanlah punya HP, silahkan. Tapi sisihkan waktu pagi dan sore untuk baca Al-Quran. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis tatalaqqa mapak sapa malaikatul laili malaikat waktu wengi wan nahari lan waktu awan inda tulu il fajri nalikane metune fajar wa inda sholatil asri lan nalikane sholat asar. Maksudnya papak-papakan peduan sif-sifan
Kalau hari ini sip-sipan malaikat pagi dan malaikat malam. Itu ketemu ketika pagi itu waktu fajar subuh, sore ketika asar. Jadi ganti shift. Nah. Fayaqulu mongko dawuh Allah taala, kaifa taraktum? Kaifa kaya apa taraktum ninggal sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun wa huwa halutai Allah iku a'lamu luh ngawurwi. Maksudnya Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ini hanya sekedar diskusi menggambarkan ya. Allah bertanya, gimana hambaku kamu tinggalkan dalam waktu pagi atau sore? Fayaquluna mongko ngucap sapa malaikat, taroknahum ninggal ingsun hum ing mengkon ibad wa hum halu ibad iku yusalluna padha salat sapa ibad. Jadi malaikat lapor waktu yang sore, shift sore pergi ke langit, ditanya gimana tadi? Ditinggal waktu apa? Waktu sholat. Yang pagi juga begitu lapor, dia kamu tinggalkan waktu apa? Waktu sholat ya. Jadi orang yang jaga sholat 5 waktu itu dalam keadaan baik. Karena sore asar itu amal dilaporkan, pagi subuh amal juga dilaporkan. Sehingga waktu laporan itu keadaannya baik, sedang sholat. Wajinahum lan teko ingsun hum ing mengkono ibad wa hum utai ibad iku yusalluna padha sholat kabeh. Fayaquluna mongko dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, ushidukum anni qad ghafartu lakum. Ushidukum nyaksiaken ingsun kum ing sira kabeh anni sedene ingsun iku qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun lahum maring mengkono ibad. Allah senang mendengar laporan bahwa hamba ini pagi sholat, sore juga sedang sholat. Kemudian Allah mengatakan semua saya ampuni dosa-dosanya. Jadi ibadah pagi dan sore itu menghapus dosa sepanjang hari. Summa mahma sami'ah, nuli kapan-kapan ngrungu sapa wong, orang yang ke pasar itu kalau mendengar al-adzana ing adzan fi wasatin nahari ing dalam tengai awan di waktu siang lil ula bunyo lil ula maring salat kang kawitan maksud salat zuhur wal asri lan salat asar fayam bagi mongko sayukjo apa Allah ya'ruja yen to ora tumandang sapa wong ala syughlin ing atase penggawean wayan zayu nih wayan apa niku lafate ana nune wayan zaijah lan podo negar maksud negar itu bangkit ya. Segera bergerak atau meninggalkan apa bergerak min makanihi saking panggonane mengkono abad atau wong niku wayadaulan tinggal sapa wong kullama ing sakabehane perkara kana kang ono sapa wong iku fihi ing dalem. Kalau kamu sudah dengar azan zuhur dagangan ada azan stop hentikan segera pergi ke masjid ya. Jangan kamu malah terus ya. Kalau bisa ya. Ulama salaf mengajarkan kenapa masjid-masjid itu ada di dekat pasar. Karena harapannya kalau zuhur azan wis nang kukut segera sholat zuhur. Jangan malah mulai dagangan. Famau te perkara yafutu kang pothu ing wong min fadilati takbiratil ihrami saking keutamaane takbiratul ihram ma'al imami sertane imam fi awalil waktu dalam kawitane waktu ikula tuwaziha orang bandingi ha ing mengkunu fadilah opo ad-dunya dunyo bima kelan perkara fiha kang tetep ing dalam dunyo. Kalau sudah azan bergegaslah kamu pergi ke masjid. Kalaupun keuntunganmu itu kurang gara-gara jamaah itu tidak apa-apa. Karena keuntungan kamu ikut sholat jamaah itu tidak bisa dibandingi dengan dunia dan seisinya. Jadi jangan eman, jangan abot ninggalkan kerja kalau sudah waktunya sholat. Kalau terpaksa yus minimal ditunggu pelayan kamu pergilah sholat. Kalau tidak bisa tutup. Kalau di Saudi, di Mekah tutup azan, Allah tutup. Semua toko tutup. Itu lebih bagus ya. Itu lebih apa itu namanya berkah. Karena pahalanya sholat jamaah itu tidak terkira banyaknya. Wa mahma lam yahdur
Lan kapan-kapan ora teko sapa wong al jama'ata ing jamaah. Kalau orang itu di pasar dengar azan tidak mau jamaah, aso mongko duraka sapa wong inda ba'dil ulama'i mungguhe sebagiane ulama. Jadi menurut sebagian ulama ada jamaah tidak ikut itu termasuk durhaka. Tapi apa yang mengatakan durhaka itu kalau memang waktunya sudah mepet. Kan waktu zuhur ini boleh diakhirkan. Dan sholat jamaah itu hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi alangkah baiknya kalau kamu bekerja mendengar azan berhenti melakukan sholat jamaah, itu jauh lebih bagus. Waktu kana teman-teman ono sapa salafu ulama salaf, ulama masa lalu iku ya tadiruna aki-aki enggal-enggal sapa salaf indal adzani nalikane ngrungokno adzan. Jadi ketika adzan, ulama zaman dulu itu juga pergi ke pasar. Jadi ulama itu tidak hanya di masjid. Pada zaman dahulu ulama itu juga pedagang. Ya ada yang menjadi penjual aneka dagangan. Ulama-ulama zaman dahulu itu bukan orang-orang yang malas. Makanya dilihat nama-nama ulama itu kan ada gelarnya. As-Suhrawardi, namanya ulama itu Al-Athar, ada An-Najjar. Itu semua profesi-profesi. Jadi ulama-ulama zaman dahulu mereka itu beribadah dan tetap bekerja. Makanya mereka ini kalau dengar azan segera bubar ya. Pasar zaman dahulu ini dikuasai orang-orang baik. Jadi zaman dahulu kiai-kiai itu juga dagang. Kiai-kiai, ustadz-ustadz itu juga merangkap pedagang. Makanya kalau mendengar azan langsung bubar. Wa yukhalluna lan padha ngosoraken nyepiaken sapa mengkono as-salaf al-aswaqa ing pira-pira pasar lisibyani kedue pira-pira bocah wa ahli zimmati lan ahlu zimmah. Ahlu zimmah orang non muslim. Jadi zaman dahulu kalau ada azan orang pergi ke masjid. Yang ada di pasar tinggal anak kecil dan orang non muslim. Waqat kanu temen ono sapa ulama salaf iku yastajiruna padha nyewa sapa mengkono ulama salaf as-sibyana ing pira-pira bocah ya. Zaman dahulu mereka itu memperkerjakan anak-anak kecil khusus nunggu tuku waktunya sholat ya. Jadi anak kecil suruh nunggu itu tuku, dia pergi sholat ya. Bil qarari tikalan pira-pira kirot, maksudnya dengan uang receh. Yahfadzuna padha ngreksa sapa sibyan al hawanita ing pira-pira tuku. Wa kana ono apa dalika mengkono istijar iku ma'isyatan dadi penguripan lahum kedue mengkono salaf. Jadi orang-orang zaman dahulu ya, pada zaman Imam Ghazali menulis kitab ini, itu pasar dipenuhi orang-orang baik. Makanya ketika di waktu azan itu semuanya pergi ke masjid. Yang ada di pasar tinggal anak-anak kecil, anak-anak yang belum wajib jamaah, anak-anak yang belum balik. Itu sengaja ditaruh di situ untuk jaga barang. Jadi anak kecil dikasih upah. Waktu zuhur suruh nunggu toko, dia pergi ke masjid. Jadi seperti itu yang dilakukan ulama pada zaman dahulu. Artinya mereka juga bekerja. Kiai-kiai pada zaman dahulu itu juga pedagang. Jangankan kiai, Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu juga pedagang. Dan sahabat rata-rata profesinya pedagang. Sehingga pasar pada zaman itu baik. Karena orang-orang yang ke pasar ini orang-orang yang orang soleh, orang beragama. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada kedengkian. Karena mereka semua orang-orang baik ya pergi ke pasar. Enggak seperti hari ini. Hari ini yang ke pasar kan ya macam-macam. Dan kiai-kiai hampir tidak ada yang pergi ke pasar. Makanya saya dulu latihan. Saya tahun 97 buka toko pasar Bulu Lawang itu. Saya pertama buka toko di situ. Bapak saya kiai,
tidak pernah ke pasar, saya uji nyali buka toko di pasar. Karena orang-orang dahulu, kiai-kiai zaman dahulu juga ke pasar ya. Jadi santri jangan malu bekerja, silahkan ya. Santri kiai juga kerja. Itu lebih baik daripada dia tomak, daripada dia mengharap pemberian orang lain ya. Bekerja ke pasar itu bagus ya, tidak apa-apa. Wa qad ja'a teman-teman temukan fi tafsiri qauli ta'ala, ing dalam tafsiri dawi Allah Ta'ala, rupane rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah innahum sedune mengkono rijal iku kanu ono sapa mengkono rijal iku haddadina piro-piro tukang besi. Mereka itu pada zaman itu profesinya sebagai tukang besi. Wa harrazin lan piro-piro harrazin wal harrazin ini wa khurrazin obat ini khurrazin ini sejenis pekerjaan. Wa khurrazin lan tukang kayak maknane kitabku iki khurrazin maknane tukang ngedumi ya, tukang ya apa pekerjaan tukang apa itu khurrazin. Nanti saya lebih jelasnya ini kayak gini maknanya tukang dondomi ya, ya penjahit ya. Wa ghairu dzalika lan diane mengkono haddadin wa khurrazin. Wa kana lan ono sapa al haddadu tukang besi. Wa kana mongko ono sapa hadum salah suci mengkono rijal idza rafa analikane ngangkat sapa had al mutraqata ing paku au gharaza utawa nancepaken sapa wong al asfa ing tom jarum fasami mongko ngrungu sapa wong al adzana ing azam lam yakhrij mongko ora ngetokaken sapa mongko kharazun al asfa ing jarum anil maghrusi saking panggonane dondomi walam yuqi lan ora nibaaken al mitraqata ing palu waramalan buang sapa wong biha kelan mengkono mitraqah wa qamalan jumeneng sapa wong ila sholati maring salat. Jadi ulama menafsiri firman Allah dalam Al-Qur'an rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, surat An-Nur. Orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur, mereka orang-orang rijalun, orang-orang pekerja ya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka yang bekerja tapi tidak lalai daripada zikir kepada Allah. Ditafsiri oleh sebagian ulama dalam kitab ini, yang mereka dipuji itu rijalun yang dalam Al-Qur'an itu, mereka itu profesinya adalah tukang besi, tukang pandai itu, dan tukang dondomi sepatu. Mereka itu kalau dengar azan begitu Allahu Akbar nutuk paku gak sido. Jadi orang pandai besi itu kan di bandem gini, di apa namanya, tempah tang begitu Allahu Akbar mentangnya dihentikan langsung dilepas. Begitu juga yang tukang jahit, ketika dia jahit kan jahit manual pakai tangan, ketika Allahu Akbar mancep tidak sampai dilepas, dilepas. Maksudnya dilepas posisi jarum masih nancep di kulit yang dijahit. Artinya sedemikian giatnya ulama pada zaman dahulu, meskipun pekerjaannya tukang pandai besi, meskipun pekerjaannya tukang jahit kain, jahit sandal ya, mereka ini begitu jahit ada Allahu Akbar, jarumnya tidak dilepas, langsung ditaruh pergi sholat. Artinya pekerjaan apapun itu tidak menghalangi orang untuk rajin ibadah. Ini yang bagus ya, ini yang terbaik ya. Muka-muka kita bisa melakoni. Minimal ojo sampai ninggal sholat. Kerja sesulit apapun, bekerja sesibuk apapun, janganlah sampai melalaikan sholat. Muka-muka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.